Pak Prabowo menunjukkan naluri berkuasa yang sangat agresif. Naluri tersebut tiba-tiba hilang begitu beliau kalah pada tahun 2019 dan masuk menjadi tim pemerintahannya Presiden Jokowi. Selama 5 tahun agresivitas itu seperti dijinakkan. Kemenangan yang diperoleh bukan dari pengetahuan politik, bukan dari kebutuhan untuk meletakkan kedaulatan rakyat sebagai sebuah rumus kemenangan yang nantinya akan dipraktekkan oleh kandidat-kandidat berikut. Saudara ahli banyak menjelaskan mengenai keadaan deprivasi. Kalau saya melihat deprivasi dalam konteks sebab dan akibat, ya, hubungan kausalistik, ya. Ini deprivasi kelihatannya menjadi akibat, ya, dalam satu pola hubungan. Tadi disebutkan deprivasi itu antara lain bisa dalam bentuk ketakutan, dalam bentuk kecemasan atau alienasi misalnya. Nah, yang saya ingin tanya, ya, kepada ahli adalah kaitan deprivasi itu dalam hubungannya dengan voting behavior, perilaku pemilih. Sejauh mana deprivasi itu mendikte, menggiring, ya, pemilih yang deprived, yang berada dalam deprivasi itu untuk pilihan-pilihan yang sudah ditentukan atau diarahkan. Nah, ini pertanyaan teoritik, ya, tapi mungkin juga ada contoh-contoh empirik, ya, dari hal semacam ini. Kalau bisa dijelaskan, terima kasih. Mohon izin yang mulia, saya lanjutkan. Silakan. Saudara ahli, saya akan bertanya pada persoalan yang faktual yang sebenarnya sudah bukan menjadi sudah menjadi pengetahuan umum di publik, di masyarakat. Ketika Presiden Joko Widodo di dalam acara peresmian sebuah pesawat di Lanut Halim Perdana Kusuma, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye. Di dekatnya banyak pejabat-pejabat militer. Apakah perilaku atau ucapan Presiden Joko Widodo dalam acara di lingkungan militer itu dapat menciptakan deprivasi? Karena acara yang dilangsungkan itu tepat pada saat dilakukannya masa-masa kampanye. Kemudian soal deprivasi lagi, saudara ahli psikologi sosial, dalam setiap kunjungan Ganjar Pranowo atau pasangan calon nomor urut 2 di satu wilayah, tidak berapa lama kemudian diikuti oleh Presiden Joko Widodo di tempat yang sama. Kembali lagi membagikan bantuan sosial yang lagi-lagi menjadi isu terus-menerus. Apakah perilaku Presiden Joko Widodo dapat menimbulkan deprivasi di masyarakat kita? Yang ketiga, saudara ahli psikologi, saudara ahli, saya ingin bertanya pada saudara terkait dengan pragmatisme politik rakyat. Kembali saya mencontohkan soal statement-statement Joko Widodo yang kita tahu tidak konsisten. Bahkan seringkali publik melalui media sosial menganggap sebagai kebohongan. Satu, soal mobil SMK.
Kemudian yang lain, kalau dalam konteks pemilu ini, Presiden Joko Widodo menyatakan anaknya tidak mungkin mencalonkan diri. Atau dulu anaknya tidak mau berpolitik, lebih senang berusaha, berbisnis. Nah, apakah perilaku atau ucapan-ucapan Presiden Joko Widodo itu dapat mempengaruhi perilaku politik rakyat, sehingga rakyat menjadi ikut tidak konsisten, kemudian tercipta pragmatisme politik di kalangan rakyat akibat ucapan dan perilaku yang ditunjukkan oleh Presiden. Cukup, Ketua Majelis. Bawaslu itu tidur, Pak Ketua. Mau bertanya tidak? Baik, dari pihak terkait. Terima kasih Yang Mulia. Nanti. Saudara ahli, sepanjang yang kami simak keterangan saudara di persidangan ini, apakah benar saudara ahli psikologi sosial? Betul. Pertanyaan saya, apakah saudara ahli itu cukup paham tentang konsep hukum yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas, kolusi, korupsi, dan nepotisme. KKN itu adalah sebuah konsep hukum, dituangkan dalam undang-undang. Apakah saudara cukup paham konsep hukum itu, sehingga saudara berani mengambil satu kesimpulan, bahwa KKN yang kita benci sekarang kembali lagi? Atas dasar apa saudara menilai itu? Berdasarkan keahlian saudara, atau itu hanya satu pandangan yang sama seperti pandangan orang awam pada umumnya? Terima kasih. Kami lanjut, Yang Mulia. Boleh. Ya, saudara ahli, ini berkaitan dengan keahlian saudara sebagai psikologis sosial ya, kalau tidak salah ya. Saya ingin dapat gambaran dari optik teoritik ya, Tadi kalau tidak salah kami mencoba untuk meng-underline satu statement penting dalam persidangan ini, politik tanpa nalar. Jadi seolah-olah resultante dari pelaksanaan politik kita hari ini dengan segala hasilnya, segala implikasinya itu, barangkali basisnya itu mungkin sebagian besar itu tanpa nalar. Kalau ini berkaitan dengan preferensi politik. Sebagaimana yang kita ketahui, kaidah pelaksanaan pemilu kita yang sangat esensial saat ini, salah satunya adalah rahasia. Kita nggak pernah tahu orang itu memilih siapa, dengan dasar apa, dengan motivasi apa. Sehingga bagi kami sedikit janggal kalau andaikan itu bisa diterabas secara teoritik untuk bisa kira-kira ada bangunan argumentasi seperti yang disampaikan itu untuk bisa mencerahkan kita. Itu dari mana asal dasarnya seperti itu? Mungkin kami ingin mendapatkan penjelasan dari saudara ahli. Terima kasih. Baik, dari termohon ada pertanyaan? Terima kasih Majelis kepada ahli. Pertanyaan utamanya atau pada pokoknya adalah dalam teori voting behavior atau perilaku memilih itu ada dua faktor yang sangat berpengaruh. Tadi ahli menyatakan banyak pengaruhnya karena faktor deprivasi relatif. Tetapi ada juga secara teoritik yaitu predisposisi, sesuatu yang sudah tertanam di dalam benaknya pemilih ya. Misalkan begini, persepsi tentang bahwa Jokowi itu orang baik, maka kemudian orang yang didukung oleh Jokowi adalah orang baik. Ketika ada persepsi tentang apa yang dilakukan Jokowi jelek, maka kemudian ada perlawanan terhadap orang yang menyatakan Jokowi jelek. Yang berikutnya juga, sebagaimana sudah saya tanyakan juga pada ahli yang kemarin, bahwa dari pemilu presiden sejak 2009, 2014, 2019 sampai 2024, satu-satunya orang yang selalu muncul dalam pilpres adalah namanya Prabowo Subianto. Sehingga bisa jadi itu masuk dalam kategori predisposisi pemilih, bahwa nama itu sudah tertanam sejak lama dalam benak pemilih. Pertanyaan saya, apakah semata-mata perilaku memilih dipengaruhi oleh deprivasi relatif? Apakah kemudian faktor predisposisi yang tertanam sejak lama tidak berpengaruh? Saya kira itu. Terima kasih. Dari Hakim? Ada? Cukup. Silakan Ibu. Baik, terima kasih.
Sebelum saya menjawab, mungkin saya harus memberi penjelasan tentang pengertian deprivasi. Pengertian deprivasi itu untuk memberi koreksi juga kepada tim hakim dari tim pemohon. Karena deprivasi itu sebetulnya berasumsinya secara psikologis kita itu hidup di dalam keseimbangan psikologis. Jadi begitu seimbang, ini yang paling sederhana. Begitu terjadi keadaan tidak seimbang, maka terjadilah keadaan deprivasi. Jadi deprivasi itu justru sebab, bukan akibat. Justru karena dia sebab, maka di dalam politik, seperti yang dibilang, saya butuh, saya beli, saya ingin, saya beli. Oh, saya takut, saya memilih. Jadi deprivasi adalah keadaan yang diasumsikan sebagai keadaan negatif. Dan itu untuk mencapai keadaan yang seimbang, dia harus ditutup dengan perilaku yang memberi jaminan rasa aman positif. Itu yang pertama. Saya mungkin akan menjawab dari pertanyaan terakhir dulu, karena itu berkaitan dengan deprivasi dan juga tentang penjelasan sebagai psikolog sosial. Justru yang saya ingin katakan, kami bekerja dengan asumsi bahwa individu itu bukan mesin. Gampangnya, selama ini asumsinya selalu, misalnya kita selalu mendengar keluhan tentang bansos. Bansos itu seolah-olah diasumsikan bahwa ada seperti mesin penjual minuman, dikasih koin, kemudian minumannya akan keluar. Saya haus, saya beli, kemudian minumannya keluar. Justru di dalam psikologi sosial, kami tidak hanya melihat faktor individual, kami meletakkan di dalam faktor yang lebih kompleks bahwa individu dia hidup di dalam sejarah. Sejarah individualnya sekaligus sejarah masyarakatnya yang dia share bersama sebagai bagian dari anggota ke masyarakat itu sendiri. Nah, di dalam sejarah tersebut selalu ada ingatan, selalu ada kebiasaan, selalu ada nilai yang dipertaruhkan bersama, dan itu menjadi pengetahuan yang menjadi acuannya ketika dia bertindak. Seperti yang dikatakan oleh pihak terkait tadi, bahwa individu sudah memiliki predisposisi tentang Pak Prabowo sehingga memenangkan hal ini. Justru hal ini yang ingin saya juga terangkan, bahwa dalam proses berpikir itu enggak semata-mata sebab akibat, tetapi juga dia dibentuk oleh kebiasaan. Dan warga Indonesia kita tahu semua, Pak Prabowo juga tidak hadir begitu saja. Dia punya sejarah, 2 kali menjadi kandidat presiden, sekali menjadi kandidat wakil presiden, kemudian sekarang menjadi pemenang. Yang menarik adalah individu itu adalah individu yang cerdas. Rakyat itu cerdas. Cerdasnya di mana? Dia melihat, dia hidup di dalam sejarah kehadiran Pak Prabowo dalam panggung politik. Dan kita semua tahu apa sejarah tersebut. Dalam dua kali pemilihan sebelumnya, Pak Prabowo menunjukkan naluri berkuasa yang sangat agresif. Naluri tersebut tiba-tiba hilang begitu beliau kalah pada tahun 2019 dan masuk menjadi tim pemerintahannya Presiden Jokowi. Selama 5 tahun agresivitas itu seperti dijinakkan. Dan apa yang kita lihat kemudian, Pak Prabowo kehilangan agresivitas kekuasaan yang kita kenal sebelumnya. Tiba-tiba dia berasosiasi dengan ketokohan Pak Jokowi yang belusuan, yang kalem ini. Dan dalam akhir periode pemerintahan Pak Jokowi, beliau menyatakan akan meneruskan seluruh politik yang pernah dijalankan Pak Jokowi. 1. Jadi kita melihat ada proses perubahan atau penjinaan dari agresivitas kekuasaan sebelumnya melalui keikutsertaan Pak Prabowo pada pemerintah ini. Tiba-tiba sejarah berevolusi dari agresif menjadi kalem. Dan yang kalem ini kemudian diikuti juga dengan seluruh proses pada
pemilu yang kita lihat Pak Prabowo berjoget. Berjoget. Bahkan ketika beliau diserang pada debat presiden pun, beliau tidak merespon secara agresif. Jadi rakyat tiba-tiba mengasosiasikan, bukan hanya dengan Pak Jokowi, bukan hanya dengan semata-mata dengan bansos dan lain, tetapi juga dengan sesuatu yang nyaman, yang tidak akan mengganggu sebagaimana 2 periode pemilu sebelumnya, di mana Pak Prabowo dianggap akan mengancam, akan menimbulkan ketakutan. Waktunya Ibu sudah. Ya. Boleh menit saya lagi. menyimpulkan sedikit, memberi Boleh. tambahan? Baik, justru karena beliau menang dalam keadaan seperti ini, cukup dengan berjoget, cukup dengan makatan Mas Anies, kita melihat bahwa sebetulnya rakyat yang cerdas itu, kecerdasannya bukan diisi oleh pengetahuan politik, tetapi pengetahuan kultural, bahwa pemimpin itu nggak perlu pemimpin yang pinter atau pemimpin itu pokoknya yang cool kira-kira. Dan Pak Prabowo kemenangannya justru di situ. Tetapi itu justru masalah untuk saya sebagai psikologi sosial. Karena seperti yang saya bilang bahwa kemenangan ini bukan hanya sekedar kemenangan angka yang akan menentukan 5 tahun ke depan. Dia juga bersambung dengan sejarah politik sebelumnya, sekaligus akan menentukan sejarah masa depan politik Indonesia. Karena kita tiba-tiba menerima kemenangan yang diperoleh bukan dari pengetahuan politik, bukan dari kebutuhan untuk meletakkan kedaulatan rakyat sebagai sebuah rumus kemenangan yang nantinya akan dipraktekkan oleh kandidat-kandidat berikutnya. Baik, waktunya Terima sudah kasih. habis Ibu. Terima kasih.